sudah panas tadi ya. Untuk menggorengnya pakai api kecil saja supaya dia matangnya merata. Informasi ya, kalau misalnya untuk menggoreng pempek dos ini jangan terlalu lama ya bun, karena dia mengandung sagu, sama seperti cireng dia bisa meletus-letus. Jadi ini dia pempek dosnya udah matang ya. Ketemu lagi dengan kami ya. Kali ini kita akan membuat pempek dos atau pempek tanpa ikan. Nah kali ini pempek dosnya mau kita isi dengan isian pepaya muda yang sudah ditumis, namanya dikenal di sini dengan pempek pistel. Nah oke, kita perkenalkan dulu dengan bahan-bahannya yang sangat sederhana ini ya. Yang pertama ini ada tepung terigu, kita pakai 250 gram. Ini juga ada tepung sagu sama 250 gram. Ini ada garam, penyedap rasa, 1 butir telur dan air. Nah yang ini adalah pepaya mudanya ya, yang sudah kita tumis. Untuk bagaimana cara membuatnya sudah kita buat di video kita sebelumnya. Jadi yang mau tahu bagaimana cara pembuatannya, cukup tonton saja di video kita sebelumnya. Oke baiklah, sekarang kita eksekusi kita eksekusi dulu ya pembuatannya ya. Oke, yang pertama adalah kita didihkan dulu airnya. Kita masukkan dan kita didihkan airnya sampai dia benar-benar mendidih. Lalu kita taruh tepung terigunya ke dalam wadah ya, dan kita campurkan garam dan penyedap rasanya. Seperti ini. Oke, setelah ini kita aduk saja sampai garam, kaldu bubuknya dan juga tepung terigunya tercampur dengan rata. Lalu kita sisihkan terlebih dahulu, kita biarkan saja dan kita tunggu sampai airnya mendidih. Nah, setelah airnya mendidih seperti ini, kita matikan kompornya. Lalu kita tuang ke dalam adonan tadi. Kita aduk rata ya. Kita tambah lagi ya airnya sampai dia benar-benar menjadi adonan yang basah. Kita masukkan airnya perlahan-lahan saja supaya kita tahu teksturnya seperti apa. Nah jika dia sudah tercampur rata seperti ini, biangnya udah jadi, kita dinginkan dulu, baru nanti kita uleni dengan menggunakan sagu dan juga telur. Kita diamkan dulu ya. Dingin, kita ulenin aja pakai tangan ya. Kita pecahkan telur dan kita masukkan ke dalam sini. Oke. Nah, sekarang aduk lagi sampai mereka tercampur rata susunya. Oke, setelah dia tercampur rata seperti ini, waktunya kita untuk menambahkan sagu ya. Menambahkan sagunya perlahan-lahan saja. Lalu kita uleni hingga dia tidak lengket lagi di tangan. Nah, terus saja kita ulenin. Nanti kalau misalnya dirasa masih basah, tambahkan aja lagi sagunya. Seperti itu, dan kita ulenin lagi sampai dia benar-benar menjadi adonan dan tidak lagi lengket di tangan. Nah ini sudah mulai jadi ya, udah bagus, bentuknya udah jadi adonan dan saatnya untuk kita mulai bentuk. Kita siapkan dulu minyaknya, hidupkan kompornya ya. Oke baiklah, kita ambil adonannya ya. Kita ambil adonannya kecil-kecil, lalu kita bentuk, bulatkan dan kita lubangi. Buat lubang yang cukup besar biar isiannya cukup banyak. Nah ini untuk isiannya boleh bervariasi ya. Kalau di Palembang sini ada yang isi kates, ada yang isi telur, ada yang isi kentang, ada yang isi udang. Jadi sesuai selera aja ya. Oke, setelah katesnya udah masuk, lalu kita jepit. Kita cubit-cubit bagian atasnya dan kita sedikit pelintir-pelintir untuk mempercantiknya. Nah biasanya tanda pempek pistel atau kates ini biasanya ada, nah, gerigi-gerigi seperti itu, keriting-keritingnya ya.
Oke, baiklah, kita buat lagi ya. Kita buat lagi, kembali kita bulatkan pempeknya, lalu kita buat lubangnya. Kita tipiskan pinggiran-pinggirannya seperti itu. Oke. Nah, lalu kita isi lagi dengan isian katesnya ya. Dan kita cubit-cubit dan kita pelintir ujung-ujungnya biar dia cantik ya. Nah, oke, kalau di Palembang sendiri, di Palembang dan daerah-daerah sekitar Palembang, pempek dos ini adalah pempek yang merakyat ya, yang sangat dicintai banyak orang nih. Jadi pempek itu enggak serta-merta terbuat dari ikan, jadi banyak sekali variannya. Ada yang terbuat dari sagu dan gandum saja seperti ini, dan ini sangat enak sekali untuk teman sarapan ataupun teman minum kopi, minum teh di sore hari. Nah, lanjut kita bentuk lagi ya, seperti itu. Nah, untuk pempek dos ini nggak perlu direbus dulu, tapi dia langsung aja kita gorengnya. Nah, ini udah jadi, kita langsung aja goreng di minyak yang sudah panas tadi ya. Untuk menggorengnya pakai api kecil saja supaya dia matangnya merata. Nah, bagi yang lebih suka dengan pempek yang lebih kenyal lagi, bunda-bunda juga bisa menambahkan lagi sagunya biar dia jauh lebih kenyal. Kalau saya lebih suka tekstur yang agak lembut seperti ini, jadi lebih bersahabat untuk anak-anak maupun orang tua ya. Nah, ini udah kekuningan, digorengnya udah bagus, saatnya untuk kita angkat ya. Kita angkat dan kita tiriskan. Nah, untuk informasi ya, kalau misalnya untuk menggoreng pempek dos ini jangan terlalu lama ya bun, karena dia mengandung sagu, sama seperti cireng dia bisa meletus-letus. Jadi saat sudah garing dan bagus seperti ini langsung aja angkat dan hidangkan. Nah, ini dia pempek dosnya udah matang ya, udah jadi ya. Sekali.